Kasih Tuhan, Shalom, Haleluya. Kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau datang pada Tuhan. Kita mau membawa hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini Tuhan, kami datang kepada Engkau bersama dengan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa, terima kasih atas anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu yang sudah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami menyembah Engkau, Engkau urapi setiap kami, Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang kepada Engkau dengan kerendahan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan, semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Buat jamaah siap hati kami. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami. Firman yang Engkau sampaikan Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Engkau sedang berbicara buat setiap kami lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sidalamaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan Yesus. Pengharapan yang pasti Tuhan kami temukan hanya di dalam Engkau. Yes Tuhan. Sidalamaya, kepastian itu pasti ada di dalam Engkau Tuhan. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah.
setiap kita menghampiri tahta kasih karunia, ya kita akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh, dengan berasa syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dari Kau memulihkan setiap hati kami, Kau memulihkan setiap hati kami Bapa. Jamah hati kami, pulihkan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami, Kau memulihkan setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Dan terjadi satu restorasi di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menutup hati. Buka hatimu buat Yesus. Buka hatimu buat Yesus. Yesus hadir di tempat ini. Yesus hadir di tempat ini. Dia mau menolong setiap kita. Dia memulihkan setiap kita. Dia mengampuni setiap kesalahan kita, pelanggaran kita. Dia mau menguduskan hati kita, pikiran kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau menguduskan dan memberkati pagi hari ini. Kau menerima persembahan kami yang berupa pujian. Kiranya dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapa, saatnya Kau menguduskan, Kau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami menjadi generasi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami buka hati kami buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, semua sudah siap ya? Puji Tuhan, kita akan kembali bersama dengan Tuhan, belajar bersama dengan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita akan buka Alkitab kita langsung saja di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14. Sudah menemukan? Injil Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Ya, kalau sudah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sebelum menyelesaikan amanat agungnya di atas kayu salib Gunung Golgota,
Tuhan Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya. Ayat ini Bapak Ibu Saudara tidak disampaikan di depan umum, tidak ya, tetapi hanya disampaikan di depan para murid-muridnya. Nah, kenapa? Karena ini sifatnya adalah bentuk pengajaran. Ya, ayat ini berkata penghibur, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Amin. Penghibur yaitu Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya tanya, saudara pernah susah nggak? Kalau susah itu yang susah apanya? Hatinya. Kalau yang susah itu hatinya, yang dihibur apanya? Hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini ada banyak penghibur. Ya. Di dunia ini ada banyak penghibur. Tetapi yang saya heran, yang menjadi penghibur itu biasanya siapa? Pelawak ya. Nah, yang saya heran, saya ulangi lagi, yang saya heran, kebanyakan pelawak-pelawak itu yang suka menghibur orang, justru yang lebih dulu apa? Kecelakaan Tuhan, maksudnya meninggal, mas ya. Jangan meninggal dulu ya. Justru mereka banyak yang mengalami tekanan batin. Saudara tahu mengapa mereka mengalami tekanan batin? Sebab ketika kalau dia tampil di atas panggung, dia tidak ada orang yang bisa tertawa, dia stres. Ya. Kalau mereka tampil di atas panggung tidak ada yang tertawa, dia stres. Kenapa? Dia anggap dia tidak sukses. Mereka menganggap sukses itu apabila membuat orang bisa tertawa, terbahak-bahak, saudara. Walaupun hatinya dia itu mengalami satu tekanan yang berat dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu pertanyaan yang kedua, penghibur yang kita dapat, ya, apakah bisa menghibur hati? Apakah bisa sampai di hati? Bisa ya? Bisa. Katakan saja bisa. Kalau nggak bisa, masa orang suka datang kan? Masa orang suka lihat pelawak kan? Enggak ya? Nah, saudara, pertanyaan yang ketiga, apakah benar-benar sampai ke hati? Saya mau beritahukan saudara, kalau sesuatu yang sampai ke hati itu tidak akan hilang. Misalkan saudara mendapatkan satu penghiburan lewat lawak, lewat apa saja, yang bisa sampai di hati tidak akan hilang. Saya kasih contoh ya. Kalau saudara mendengar kata-kata orang yang menyakitkan hati, bisa hilang nggak? Nggak bisa kan? Nah, itu buktinya. Jadi sesuatu yang bisa masuk ke dalam hati itu tidak akan hilang, kecuali kalau memang dihilangkan. Betul nggak? Siapa yang pernah disakiti hatinya? Cuma satu.
Satu mewakili semua ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang masih sakit hati sampai hari ini? Satu, mewakili semua. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sakit hati itu normal. Loh, betul nggak? Sakit hati itu normal. Kalau nggak sakit hati itu ya nggak normal. Nah, yang tidak normal adalah ini, saudara, yang tidak mau mengampuni. Loh, betul nggak? Kenapa? Sebab ayat berkata begini, Om Didik bisa bantu carikan. Jikalau bapakmu tidak mengampuni, kamu juga tidak akan diampuni, kan begitu? Salah apa benar ngomongnya? Ya salah. Kalau kamu tidak mau mengampuni kesalahan orang, bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, berapa kali sehari saya harus mengampuni saudaraku? 7 kali. Berapa kali saudara diampuni Tuhan kesalahannya dalam sehari? Tidak tercatat, tidak terbatas. Saudara ngerti kan kalau Tuhan itu mengampuni dengan tidak terbatas? Betul? Betul. Tapi kalau kita datang dan bertobat, minta ampun. Kalau nggak minta ampun, ada pengampunan nggak? Nggak ada. Harus datang. Ya. Nah, kembali roh penghibur itu, Bapak Ibu Saudara. Peranan roh penghibur itu yang pertama kali, saudara, Roh Kudus, yaitu apa, saudara? Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Jadi kalau saudara minta dipenuhkan Roh Kudus, berdoa dalam nama Yesus. Nah, saudara, fungsi Roh Kudus untuk apa? Menghibur, ya jelas ya. Yang pertama, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus akan mengajar, ya, mengajar kita orang percaya. Yang kedua, apa? Mengingatkan. Mengingatkan. Nah, kalau misalkan saudara kehilangan sesuatu, lalu saudara berdoa, lalu tiba-tiba ingat, siapa yang mengingatkan? Roh Kudus mengingatkan. Saudara senang gak? Terhibur gak? Terhibur, saudara. Sekali waktu saya kehilangan sesuatu, bukan kehilangan, saudara, menaruh sesuatu lupa. Dan itu tidak ada duanya. Yang saya taruh itu, saya taruh di mana? Saya cari-cari sampai pusing, saudara. Nah, saya itu kalau mencari sesuatu tidak pusing. Kalau mencari sesuatu nggak ketemu itu bukan pusing. Langsung saya ke belakang. Ya, tahu maksud saya? Saya langsung ke belakang. Jadi saya langsung ke belakang. Terus setelah saya ke belakang, saya masih cari lagi. Kalau belum ketemu lagi, stres, saudara. Nah, kalau udah stres ya ke belakang lagi, ke belakang lagi, ke belakang lagi. Lalu ketika saya berdoa, Tuhan, ampuni saya yang gampang lupa ini, Tuhan. Di mana saya naruh barang ini? Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Dan itu bukan hanya 1 kali, 2 kali, berulang-ulang kali. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu mengingatkan. Amin. Roh
Kudus juga membuat kita bisa menjadi cerdas. Ya. Orang yang paling bodoh sedunia pun kalau mau datang kepada Yesus, ya berdoa kepada Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus-Nya membuat orang itu menjadi cerdas. Ya. Saudara pernah dengar cerita pembuat lampu? Ada yang pernah dengar ya? Orang yang bisa membuat lampu bollek itu, saudara, menurut pernyataan sekolah, kepala sekolah, dari sekian murid itu anak yang paling bodoh. Ya. Lalu kepala sekolah menulis surat, ini anak ibu tidak bisa dididik di sini, sebaiknya ibu didik sendiri saja. Saudara, ketika ibu membaca surat pernyataan dari kepala sekolah ini, saudara, ibu geleng-geleng. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan seorang anak yang terbaik. Aku percaya kepadamu Tuhan, ini buatan tangan-Mu Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup mengubah anak ini Tuhan. Lalu ketika anak bertanya, ibu, itu surat dari Bapak Kepala Sekolah, surat apa ibu? Kira-kira anak ibunya bilang apa? Kamu paling bodoh sesekolah gitu. Enggak. Kamu luar biasa. Kamu hebat. Saudara, kamu anak yang terpandai. Dia tidak bisa mengajari kamu karena kamu terlalu pandai. Kamu terlalu hebat. Itu sebabnya sekolah minta supaya ibu yang mengajari kamu di rumah. Begitu ibu? Iya. Anaknya akhirnya dididik oleh ibunya. Tiap pagi diajari sekolah belajar. Tiap pagi dia belajar. Cerita singkatnya sampai anak ini bisa menemukan bagaimana bisa membuat bollek. Dan luar biasa, cerita ini terjadi sudah sekian puluh tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu. Dan hari ini saudara yang menikmati bolleknya. Dan seorang ibu berkata, anakku bisa karena Roh Kudus yang menolong anakku. Dia mengubah sel-sel saraf yang paling bodoh itu dijadikan sel-sel saraf yang paling cemerlang. Dan semua teman-temannya, akhirnya cerita yang kedua, teman-temannya yang lainnya akhirnya justru dia belajar sama anak ini bagaimana caranya bisa membuat bollek. Banyak yang jadi pegawainya mereka. Saudara, kenapa? Saudara tahu? Ada Roh Kudus yang keluar dari mulut seorang ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus sanggup mengingatkan ketika kita lupa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya keluarga, kita punya saudara, kita punya teman, ya mungkin keluarga itu dianggap bodoh, keluarga teman itu dianggap bodoh, ajak mereka berdoa, ajak mereka membaca firman Tuhan. Alkitab ini Bapak Ibu Saudara
gudang segala pengetahuan, gudang segala hikmat, gudang segala kecerdasan. Ini Alkitab, dan ini tidak pernah ketinggalan zaman, saudara. Sampai kapanpun, walaupun iblis berusaha untuk merampas, ya, iblis berusaha untuk menghancurkan, tidak akan pernah hilang. Kenapa, saudara? Karena Alkitab ini ditulis dengan hati seorang hamba Tuhan, hati seorang nabi Tuhan yang sudah menyatu dengan Tuhan, yang rela mengorbankan seluruh harta kekayaannya untuk menulis Alkitab, untuk mencetak Alkitab. Saudara, harganya mahal, taruhannya nyawa dan harta untuk menjadi Alkitab ini, saudara. Mungkin saudara sudah tidak menganggap penting lagi yang namanya Alkitab. Saudara mungkin lebih penting ini, lebih praktis, lebih ekonomis. Tapi saya mau beritahukan, kalau suatu saat ini error, saya nggak usah ngomong banyak-banyak, ada yang lebih dasar lagi. Kalau suatu saat ini error, bisa dipakai nggak? Tapi ini tidak pernah error, saudara. Amin. Ini tidak pernah error, saudara. Saudara bisa membaca Alkitab dengan ini, itu tidak salah karena memang ada dan memang lebih praktis, lebih ekonomis, saudara. Tetapi kalau di rumah, bacalah ini, ya. Apa perbedaannya? Nanti saudara akan lihat, ya. Pelan-pelan saudara akan melihat. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, roh penghibur itu, saudara, adalah roh kebenaran. Roh penghibur itu juga disebut sebagai roh kebenaran. Roh kebenaran itu, saudara, juga disebut sebagai Roh Kudus, yang akan menjadikan saudara menjadi orang-orang kudus. Ya, bukan kudus Demak loh, ya. Ya, akan menjadikan saudara menjadi orang-orang kudus. Coba kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7. Ya, sudah menemukan? 1, 2, 3. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma saat ini di Ngerandu, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan yang dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara, ayat ini berkata, ya, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, sekarang ini yang tinggal di Randu, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang-orang kudus? Mustahil nggak? Mustahil nggak? Hah? Yang bilang nggak ini 1, 2, yang lain bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Saya kasih contoh. Mengapa saudara dijadikan orang-orang kudus? Bisa enggak? Saya kasih contoh. Saya nggak ada aqua ya. Semua sudah kenal aqua? Aqua itu airnya warnanya apa?
bening. Ada yang kata-kata bening, ada yang berkata putih. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Ya. Tapi intinya aqua itu akan menjadi sebutan yang lain ketika diisi dengan warna lain. Misalkan diisi dengan susu. Nah, ketika air aqua tadi sudah diisi dengan susu, anak kecil akan bilang apa? Air susu. Mbah Putri akan bilang apa? Mbah Kapung akan bilang apa? Teman kita akan bilang apa? Air susu juga. Saudara akan bilang apa? Oh, yang lain enggak ya? Kenapa dibilang air susu? Karena sudah dicampur dengan susu. Bisa dimengerti? Kenapa saudara bisa menjadi orang kudus? Karena ada Roh Kudus. Amin. Karena ada Roh Kudus di dalam hati saudara. Nah, Roh Kudus inilah yang membentuk karakter hidup saudara sehingga menjadi orang kudus. Bisa dimengerti? Seperti air aqua. Kalau air aqua itu diisi dengan kopi, orang akan bilang apa? Kenapa dibilang kopi? Karena sudah dicampur dengan kopi. Nah, sekarang kembali kepada yang lama. Sebelum saudara percaya Tuhan Yesus, seluruh dunia siapapun orangnya disebut manusia berdosa. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Memberontak kasih Allah. Ya. Karena ada dosa di dalam hatinya. Betul nggak? Karena ada dosa. Dan mengapa ada dosa? Ini baru memberontak kasih karunia Allah. Betul ya? Jadi sesuatu yang di dalamnya itulah yang akan membentuk karakter hidupnya. Kasih contoh yang ketiga. Contoh misalkan, ini Pak Elon di mana Pak Elon ini? Halo Pak Elon, boleh maju, bisa ke dalam sebentar? Sebentar aja. Nanti boleh keluar lagi kalau nggak suka ke dalam. Nggak boleh jalan dulu sebentar. Coba boleh duduk, ya boleh berdiri sini sebentar. Pak Elon ini bisa disebut Pak Guru. Kenapa? Karena dia lulusan SPD. Hatinya sudah dipenuhi dengan pengajaran-pengajaran yang akan membentuk, akan mengajar anak-anak. Betul nggak? Makanya dia disebut Pak Guru. Tapi kalau dia nggak pernah belajar tentang perguruan, nggak punya gelar SPD, bisa disebut guru nggak? Nggak bisa. Terima kasih. Ini contoh saudara. Nah, bisa maksud saya kenapa saya memberikan satu contoh-contoh supaya Bapak Ibu Saudara memahami mengapa saudara dijadikan orang-orang kudus. 99% banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa hidupnya sudah menjadi orang kudus. Kenapa? Apa sebabnya? Tidak mengerti fungsi daripada Roh Kudus itu di dalam hidupnya. Roh Kudus itu membentuk kehidupan kita untuk menjadi orang-orang kudus, sehingga bisa membuahkan roh. Ada buah roh di dalam hidupnya. Tolong dibaca dalam Galatia pasal 22 ayat 5. Terbalik ya. Supaya saudara kan ngantor ya.
Galatia pasal 5 ayat 22. Buah-buah roh. Ketika orang percaya, orang beriman itu dipenuhi dengan roh, maka akan membuahkan roh. Amin. 1, 2, 3. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kenapa ada buah roh? Karena di dalam hatinya ditanami dengan roh. Ada Roh Kudus yang berkarya membentuk, membangun karakter kehidupan saudara dan saya sehingga bisa membuahkan roh. Minimal orang Kristen itu punya buah roh kasih. Minimal. Minim. Yang kedua ada sukacita. Yang ketiga damai sejahtera, itu minimal. Saudara, setidak-tidaknya. Lah kalau orang Kristen kasih saja tidak ada, yang ada apa? Ayat 20, ayat 19. Apa? Om Didi baca Om 19. Banyak yaitu kesabaran, kesabaran, nafsu, kesabaran segala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah dengan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kemudian kemampuan, ketabahan dan sebagainya. Iya. Terus belum selesai Om. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terus Ada semuanya itu menggunakan kamu seperti yang telah ukuran dahulu, bahwa dari siapa melakukan hal-hal yang demikian dia mengerjakan bagian dalam kerajaan Allah. jadi kalau baca sampai tuntas ya Om ya. Ya kita baca lagi sama-sama ayat 19. Tolong kita aplikasi 19. Ya, 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dan semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti yang telah kubuat dahulu. Yang menulis dulu pernah buat ya? Pernah. Yang ngomong dulu pernah buat ya? Pernah. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya. Ya. Nah, kalau ada salah satu di antara ada di dalam hati kita, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Halo? Oh, sebab itu Bapak Ibu Saudara, itu jangan dibiarkan bertumbuh. Itu harus dimatikan. Itu rumput-rumput kering, itu duri onak yang bertumbuh setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, akibat dampak daripada dosa itu, buahnya itu. Dan siapapun yang memiliki itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana cara menghilangkan? Saudara nggak usah menghilangkan, saudara nggak bisa menghilangkan, karena ini kedagingan. Itu nempel dalam daging saudara. Lalu bagaimana caranya? Tumbuh kembangkan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus membentuk, membangun karakter kehidupan kita, dan salibkan kedagingan. Ayat 24, tolong tampilkan. Ya, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, yang telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang tertulis dalam ayat 19 sampai 21 itu tadi disalibkan. Supaya apa?
supaya tidak hidup lagi. Amin. Izinkan Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, supaya membuahkan roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan. Saudara, itu yang ada dalam kehidupan kita. Itu kerinduan hati Tuhan. Setiap kita orang percaya tanpa terkecuali. Yang terakhir, kembali kepada Injil Yohanes pasal 16, maju satu langkah, satu ayat, satu pasal. Ayat yang ke-13, ayat ini berkata demikian: tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memberitakan kepadamu, memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, apa yang saudara tidak tahu, Tuhan akan memberitahukan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Satu saja syaratnya, gak banyak-banyak. Izinkan Roh Kudus memimpin, menuntun, membentuk kehidupan kita. Ya. Dan roh kebenaran itu, Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari kuasa dosa dan kuasa maut. Yang ini sambung minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Tadi ayatnya adalah mengampuni dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Ya. Tolong itu nanti dibaca di rumah ya. Matius berapa? 6 ayat 14 15. Iya, Matius 6 ayat 14 15. Jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Dicatat masing-masing. Matius 6 ayat 15. Iya. Matius 11 ayat 26. Iya, nanti dibaca di rumah untuk PR saudara. Ya. Siap? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Syukur, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita rasa satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Dengan kasih Kristus saya jemput kita berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara yang meresponi kepada kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Buka hatimu buat Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita, agar Roh Kudus menuntun kita, memimpin kita. Haleluya. Di
Silahkan untuk ke depan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bu Arto berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Ya, terima kasih. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun yang lahir pada bulan Oktober. Ya, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Silakan yang lahir pada bulan Oktober bisa, boleh mewakili, boleh. Ya, mungkin putranya yang tidak hadir, ya saudara bisa mewakili. Atau mungkin sahabat karibnya boleh mewakili. Mari. Ya, langsung saja tepat yang lahir pada bulan Oktober. Saya akan berdoa saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama. Acungkan tanganmu ke depan untuk anak-anak kita ini. Haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan buat anak Anggit, anak Angel dan anak Dian, yang hari ini mereka berulang tahun, bertambah usianya, bertambah dewasa, dan bertambah berkat-berkatnya, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera dan sukacita, ketentraman dan ketenangan serta kesetiaan. Semakin hari semakin setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua, setia kepada teman-temannya. Terima kasih Bapa di surga, memberkati dengan segala cita-cita, pergumulan dan kerinduannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas anak ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan berkati orang tuanya yang telah melahirkan, yang telah mendidik, yang telah mengajarkan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat yang hadir hari ini. Mungkin datang dengan membawa beban berat, dengan membawa persoalan, masalah, problem yang mereka hadapi. Kebenaran yang sudah diterima pada hari ini membuat anakmu menjadi kuat, membuat anakmu menjadi sehat di dalam rohani, sehat di dalam iman, sehat di dalam pengharapan, sehat di dalam mengasihi Tuhan. Memberkati pekerjaannya, rumah tangga, hidup nikah, buah nikahnya, memberkati segala cita-cita, pergumulan dan kerinduannya. Terima kasih Bapak. Keluarganya, sanak saudaranya yang ada di luar kota, yang ada di luar pulau, yang ada di luar negeri, Engkau memberkati mereka dengan kasih dan anugerah-Mu, seperti Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Memberkati tetangga-tetangga kami, berkati pemerintahan kami, memberkati bangsa dan negara kami, berkati dengan kesehatan dan kekuatan, keselamatan, sukacita dan damai sejahtera. Nah, Indonesia ini tetap mengalami damai dan sejahtera, tetap kuat, tetap sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Adapun pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Berkat anugerah Allah, tentram, damai sejahtera, cinta kasih Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah mengadakan wajahnya
kasih sayangnya, anugerah pertolongan rahmatnya kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati usahamu, cita-citamu, pergumulanmu, kerinduanmu, kesehatannya diberkati oleh Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Pulanglah berserta dengan Tuhan Yesus mulai sekarang sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.